Selamat datang di Cerpen Romantis. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu. Selingkuh dibalas selingkuh, Bab 3. Aku dukung keputusanmu, Del. Jika butuh bantuanku, segera katakan. Biar kita hancurkan bersama, ucap Bella terkekeh. Thanks, Belle. Kamu memang sahabat terbaikku. Malam ini, aku ingin menginap di tempatmu. Jangan bilang kamu gak bisa, Belle. Aku lagi galau banget. Gimana ya, Fandi? Please, Belle. Malam ini aja, mohon Adelia. Dia tak berniat untuk pulang, karena sendirian akan membuat dirinya bertambah sedih. Boleh deh, ntar aku hubungi Fandi, buat batalin janji ya. Bella dan Fandi sudah berpacaran, hampir 3 tahun ini. Tapi mereka belum memutuskan untuk menikah, karena Bella sedang kuliah S2-nya. Rencananya, setelah tamat barulah mereka menikah. Sementara itu di tempat lain. Mas, besok temani aku ke dokter untuk cek kandungan. Bukannya kemarin sudah, sayang. Ada yang salah dengan kandunganmu? Tanya Haikal heran. Sudah 2 hari ini, perutku terasa kram, Mas. Mungkin, karena kita selalu berhubungan nikmat. Kamunya sekarang betah di sini. Nanti Mbak Adel tahu loh, Mas, ujarnya manja. Baiklah, besok Mas temani kamu ke dokter. Jawab Haikal, memeluk tubuh perempuan itu, dan mengecup perutnya sekilas. Jaga kesehatannya ya, Bu. Kondisi ibu, saat ini sudah lebih baik sekarang. Dan kistanya sudah mengecil, ucap sang dokter. Adelia tersenyum bahagia, karena kondisinya sudah membaik. Meskipun akan kehilangan sang suami, tapi setidaknya ada kabar baik yang datang untuk dirinya. Hari ini memang jadwal kontrol terakhir Adelia, untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Saat Adelia hendak keluar, Haikal masuk dan berpapasan dengan Adelia. Mas, apa yang kamu lakukan? Siapa dia? Tanya Adelia kepada suaminya, yang membuat Haikal kaget bukan kepalang. Adel. Haikal terkejut mendapati Adelia, yang ada di sini juga. Dia pikir, Adelia memeriksakan kondisinya di rumah sakit lain. Karena dia, memang tak pernah menemani istrinya ini untuk periksa. Apa ya yang kamu lakukan di sini? Tanya balik Haikal. Seharusnya aku yang tanya, Mas. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa bisa sama dia? Siapa perempuan ini? Tanya Adelia, sambil menunjuk perempuan, yang baru saja melepaskan genggam tangannya dari Haikal. Bahkan, perempuan itu pun terlihat sedikit ketakutan. Adel. Sayang. Ini. Haikal gugup. Dia bingung, harus mengatakan apa pada Adelia. Apa, Mas? Tolong jelaskan. Kesal Adel, meskipun dia sudah tahu. Tapi kali ini, Haikal sudah tertangkap basah dengannya, dan tak bisa mengelak lagi. Sayang, ayo kita pulang. Kita bicarakan ini di rumah. Ujar Haikal kepada Adelia, yang sudah terlihat sangat marah. Mas, sebaiknya aku pulang sendiri saja. Ujar perempuan itu mengusap perutnya. Gak. Aku gak akan biarin kamu pulang sendiri. Ujar Haikal, dia takut sesuatu terjadi pada istri keduanya ini. Tapi, Mas. Sudahlah. Aku akan mengantarmu pulang. Ujar Haikal tegas. Sayang, kamu bawa mobil, kan? Kamu pulang sendiri ya? Kita ketemu di rumah, aku akan jelaskan semuanya. Ujar Haikal, lalu meninggalkan Adelia sendiri. Bahkan, di saat sudah begini pun, kamu tetap memilih dia. Mas, aku tak berarti apa-apa untukmu. Batin Adelia tersenyum miris, melihat nasibnya. Dia segera menyeka pipinya, yang sudah basah oleh air mata. Maafkan aku, Mas. Gara-gara aku, Mbak Adel jadi salah paham. Ujar Karin sedih, saat dia dan Haikal sudah di dalam mobil. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Mungkin, memang sudah waktunya Adel tahu, sayang. Jawab Haikal menenangkan Karin. Bagaimana, kalau Mbak Adel tidak bisa menerima hubungan kita? Aku tidak mau, kalau sampai kalian bercerai, Mas. Sudahlah, jangan pikir macam-macam. Lebih baik,
fokus saja sama kandunganmu. Maaf tadi kamu tidak jadi periksa, tapi aku janji, besok kita akan cari rumah sakit lain untuk periksa anak kita. Ujar Haikal, sembari mencium tangan Karin. Mas, panggil Karin lirih. Ada apa? Kalau seandainya, Mbak Adel meminta kamu untuk memilih. Sudah kubilang kan, jangan mikir macam-macam. Sahut Haikal tegas. Aku cuma mau bilang. Kalau seandainya, Mbak Adel memintamu untuk memilih, tolong, lepaskan saja aku. Aku akan membesarkan anak-anak kita sendiri. Haikal menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Dengarkan aku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu tahu kenapa? Karena di dalam sini, ada anakku. Bahkan, kita sudah punya Satria. Kalau harus memilih, aku akan melepaskan Adel. Karena dia tidak akan bisa memberikanku keturunan, tapi kamu tenang saja. Adel tidak akan bisa tanpa aku. Adel tidak tahu menahu dengan dunia bisnis. Jika dia yang mengelola semuanya, pasti akan bangkrut, ucap Haikal percaya diri. Karin tersenyum. Terima kasih, ya, Mas. Kamu mau bertanggung jawab sama aku dan anak kita. Tentu saja. Itu kan anakku, jawab Haikal sembari mengecup kening Karin. Dia melajukan kembali mobilnya ke jalanan. Karin tersenyum licik. Niatnya untuk menguasai Haikal, sebentar lagi terlaksana. Adel tak memiliki anak dari Haikal, sudah pasti Haikal akan menyayangi dia dan anak-anaknya. Dia akan menjadi wanita istimewa oleh Haikal, sedangkan Adel akan mati pelan-pelan. Menyaksikan kebahagiaan mereka, tanpa bisa berbuat apa-apa. Adel tak akan bisa hidup tanpa Haikal, sedangkan Haikal tak akan bisa hidup tanpa dia. Pikir Karin, yang begitu yakin akan lamunannya. Ini yang diimpikan Karin dari dulu, menjadi nyonya Haikal, tanpa sembunyi-sembunyi lagi. Setelah mengantarkan Karin, Haikal segera pulang, dia harus menjelaskan pada Adel. Dan meminta Adel, untuk menerima Karin sebagai madunya. Adel sayang, sapa Haikal. Lalu mengecup kening istrinya ini tanpa dosa. Jangan panggil aku sayang lagi. Sekarang, jelaskan padaku tentang wanita itu. Tantang Adelia. Haikal menghela napas panjang. Maafkan aku, Del. Aku hilaf. Aku sudah melakukan kesalahan besar. Tapi, aku harus bertanggung jawab. Apapun alasannya, itu adalah anakku. Kita bisa membesarkannya sama-sama. Del, pasti Karin setuju. Tega kamu, Mas. Ini balasanmu atas kesetiaanku selama ini? Teriak Adel meluapkan emosinya. Aku mohon maafkan aku, Del. Tolong, terima dia jadi madumu. Aku janji akan adil. Tidak, Mas. Aku tidak mau. Ceraikan aku. Ujar Adel, dia berusaha tegar, walaupun hatinya begitu sakit. Mengapa kau begitu tega pada aku, Mas? Air mata akhirnya lolos di pipi putih Adelia, dia sudah berusaha setegar mungkin. Tapi dia hanyalah perempuan biasa, yang punya hati dan perasaan. Aku terpaksa menuruti keinginan ibu. Dia sangat mendambakan seorang cucu, dan kita sudah menikah lama. Tapi kamu tetap tidak bisa memberiku keturunan. Maafkan aku, Del. Bukannya meredakan kesedihan istrinya. Haikal malah menyiramkan air garam, ke luka yang masih basah di hati istrinya itu. Mas, bukannya kamu tak mempermasalahkan anak, aku benar-benar kecewa sama kamu, Mas. Awalnya iya, Del. Tapi ibu, dia yang kekeh menginginkan cucu. Aku bisa apa, Del? Jangan menyalahkan ibumu, Mas. Kamu yang tak bisa menjaga hatimu untukku. Ceraikan aku. Pinta Adelia serius, membuat Haikal terdiam. Dia mencintai Adelia, perempuan yang menemaninya bertahun-tahun ini. Tapi, dia juga tak bisa meninggalkan Karin, yang sudah memberikannya anak. Bahkan, saat ini perempuan itu tengah hamil anak kedua Haikal. Jika itu maumu akan aku urus segera. Jawab Haikal, lalu pergi meninggalkan rumah. Hujan yang sedari tadi sudah turun, membasahi malam yang temaram. Membuat hati Adelia semakin hancur, dia menangis sejadi-jadinya,
meluapkan emosi kesedihannya. Entah dia harus membenci suami, ibu mertua, atau bahkan perempuan julang itu. Entah siapa dalang di balik semua ini. Apa salah jika aku yang tidak bisa memberi keturunan? Bahkan, pernikahan kami baru berjalan beberapa tahun. Mengapa suami dan ibu mertuaku tidak bisa bersabar, menunggu kesembuhanku? Adelia berbicara sendiri pada dirinya. Ponsel Adelia dari tadi terus berbunyi, puluhan telepon dari Bella tak digubrisnya. Bahkan ada telepon dari Damian, yang menanyakan keberadaannya. Karena Haikal sudah membawa Karin, untuk bertemu keluarga besarnya. Membuat Damian marah besar. Damian tak menyangka, Haikal benar-benar berselingkuh dari Adele, dan memiliki anak, bahkan hampir 2. Awalnya Adele bercerita pada Damian tak begitu percaya, tapi kini dia melihat sendiri. Betapa harmonisnya, Haikal dan istri keduanya ini. Bahkan, kakak iparnya Mama Haikal pun, menerima perempuan itu dengan baik. Tanpa memikirkan perasaan Adele, yang mungkin saat ini tengah hancur. Tiba-tiba, Damian mengkhawatirkan keadaan Adele. Sudah pasti, perempuan itu tengah bersedih saat ini. Mau kemana, Om? Tanya Haikal, yang melihat Damian bangkit. Dan bersiap, meninggalkan rumah kakaknya itu. Usia Damian dan Haikal tak berjarak jauh, karena memang, Damian adik bungsu dari ayah Damian. Ada urusan yang harus saya selesaikan. Ucap Damian ketus, lalu keluar. Membuat Karin tak enak hati, Damian tak menyambutnya baik, padahal dia sudah memberikan keturunan pada keluarga Haikal. Angkat, Del. Ucap Damian dalam mobil, dari tadi ponsel Adele tak diangkat. Membuatnya berpikir buruk, dengan apa yang terjadi pada Adelia. Saat ini, Damian langsung mengarahkan kencang, laju mobilnya ke rumah Adelia. Berkali-kali Damian memencet bel, tapi tidak ada yang membukakan pintu rumah. Membuat Damian semakin khawatir, dan akhirnya mencari jalan untuk bisa masuk. Untuk mendobrak pintu belakang rumah Adele. Damian yang memang beberapa kali, sering datang ke rumah Adele, sudah cukup hafal letak pintunya di mana. Damian segera membuka pintu kamar Adele. Dan melihat perempuan itu, sedang tertidur lelap. Beberapa hari bersama perempuan ini. Mendengar keluh kesahnya, membuat Damian iba. Terlihat jelas mata Adele yang membengkak, usai menangis sedih, pasti sedih. Dia saja seorang lelaki sedih, saat mengetahui istrinya berselingkuh. Apalagi Adele, yang hanya perempuan sebatang kara. Haikal benar-benar lelaki brengsek, yang tega melukai perasaan perempuan cantik ini. Hanya pasal anak, membuatnya mengkhianati Adele. Damian menyeka pipi Adele, yang sebagian ditutupi rambut hitam panjangnya. Diusapnya pelan pipi perempuan itu, membuat Adele tersentak. Om, gumamnya heran. Kenapa Damian bisa masuk ke dalam kamarnya? Bagaimanapun juga Adele sadar. Damian adalah lelaki dewasa, yang sudah lama menduda. Kenapa Om bisa masuk? Tanya Adele takut. Maaf, aku hanya khawatir padamu, Del. Beberapa kali aku menghubungimu, tapi tidak diangkat dan aku takut. Bunuh diri? Aku tak sebodoh itu, Om. Meskipun hatiku sakit, tapi aku masih punya pikiran. Potong Adele, membuat Damian sedikit terkekeh. Tapi, bagaimana Om bisa masuk ke rumahku? Tanya Adele penasaran, karena dia sudah mengunci semua rumah. Karena bibi yang biasa bekerja sudah pulang. Adelia hanya memperkerjakan pembantu, yang pulang pergi tidak menginap. Karena Adelia ingin bebas. Haikal seringkali meminta bercinta di ruang tamu, ruang makan dan semaunya. Jadi, mereka butuh privasi. Damian menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Pintu belakang aku dobrak, jawab Damian pelan. Membuat Adelia tercengang. Lalu, bagaimana dia bisa tidur nyenyak malam ini? Kalau pintu rumah sudah didobrak oleh Damian. Besok akan aku panggil tukang, untuk membetulkannya. Ucap Damian cepat, agar Adele tidak marah. Bukan masalah tukangnya, Om, lalu bagaimana malam ini? Menginap di apartemenku. Tidak. Om kira aku perempuan apa? Tolak Adele. Lalu, Om yang menginap di ruang tamu menjagaku,
Jawab Adelia cepat. Bersambung.